kita mulai aja pembelajaran kita hari ini. Tolong teman-teman perhatikan ke depan. Nampak nggak? Nampak. Oke, kalau kemarin kita sudah menyusun instrumen penelitian, kita menyusun angket uji coba, angket validasi, dan menyusun instrumen penelitian, membuat kisi-kisi, dan kiranya teman-teman semua kayaknya bisa ya, karena kemarin sepertinya semua pada bisa menyusun. Tinggal kakak kasih tugas. Nah, kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau kak penelitiannya bukan kuantitatif? Gitu. Kan tugas kita itu ada menyusun instrumen penelitian dalam perkuliahan kita, ada tugas akhirnya kan. Bagi teman-teman yang penelitiannya bukan kuantitatif atau yang penelitiannya kualitatif, bisa dimaksimalkan untuk membuat angket kisi-kisi. Karena tugas ini hanya ingin melihat sejauh mana teman-teman bisa menyusun angket, menyusun instrumen penelitian. Nah, jadi bagi penelitian yang kualitatif bisa skripsi yang sudah dibuat, bab 2 yang sudah dibuat, maksimalkan untuk membuat instrumen penelitian. Apa yang teman-teman bahas di bab 2, maksimalkan bagaimana membuat sebuah instrumen penelitian. Nah, kalau memang tidak bisa, penelitiannya biblikal, bisa lihat di internet materi apa yang teman-teman ingin buat menjadi sebuah angket. Carilah di internet. Contohnya nanti di internet itu teman-teman lihat di situ tentang variabel kreativitas pendidik. Nah, kira-kira dari variabel kreativitas pendidik itu teman-teman mau buat angket seperti apa? Nah, nanti bisa dibuat dari situ. Jadi nggak usah bingung kalau penelitian yang biblikal bisa cari dari internet. Yang kualitatif kalau memang kira-kira sulit kak buatnya dari kualitatif, cari juga di internet nggak apa-apa. Tapi biasanya bisa dimaksimalkan untuk membuat. Karena tugas akhirnya hanya melihat sejauh mana teman-teman bisa menyusun sebuah instrumen penelitian. Jadi seputar tugas kita selesai ya. Nanti teman-teman kalau masih kurang jelas bisa tanya lagi, bisa cek pribadi. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita sudah sampai ke angket uji coba, kita masuk ke sebuah pengujian instrumen penelitian. Di sini ada tabel uji validitas. Nah, sebelum masuk tabel uji validitas ini, biasanya kan kita nanti sebar ini angket kepada responden. Kita akan sebar kepada siapa saja yang akan kita teliti dan kita akan nanti temukan. Kita sudah sampai kemarin ke langkah-langkah yang ini, menyusun sebuah SPSS kita kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian instrumen. Nah, dalam pengujian instrumen ini, yang pertama itu ada uji validitas. Kalau teman-teman baca atau nonton video yang dikasih dijelaskan secara detail tentang uji validitas ini, di mana uji validitas ini kita ingin melihat apakah setiap item yang kita buat itu nilainya bersifat valid atau tidak valid gitu. Sehingga nanti kita bisa melakukan penelitian selanjutnya dengan item yang kita buat. Nah, kakak mau jelaskan di sini ada tabel. Di sini ada nomor butir, R hitung, R tabel, dan status. Dan nomor butir ini adalah nomor item teman-teman. Kalau nanti teman-teman menyusun item sendiri, nanti tahu berapa banyak jumlahnya. Tapi contoh yang kita pakai adalah 20 item. Di sini hitung dan R tabel. Nah, menyangkut pertanyaan Wandi,
minggu lalu ya kayaknya. Itu T-tabel dan T-hitung. Itu sama dengan R dan R-tabel. Itu gitu. Ini adalah seperti contoh yang kakak akan jelaskan. Di sini ada angka untuk yang pertama. Dan di R-tabel juga ada angka. Jadi maksudnya pembanding adalah seperti ini. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R-tabel, maka item pertama bersifat valid. Nah, jadi seperti itu nilai pembanding. Jadi untuk pertanyaan Wandi, apa itu nilai T hitung atau itu adalah nilai pembanding untuk kita melihat apa yang kita teliti itu sifatnya valid atau diterima. Nah, dari mana kita dapat nilai R hitung ini? Nanti kita akan lakukan dengan SPSS kita. Nah, nilai R hitung ini adalah nilai setiap item. Jadi nilai setiap item ini ada nilainya masing-masing. Kayak ini, item 1 nilainya 0,421, item 2 nilainya 0,433, dan seterusnya. Nah, apa itu R-tabel? Nah, R-tabel ini adalah nilai signifikan, nilai pembanding juga. Nah, dari mana kita dapatkan 0,279 ini? Kan kok bisa ada 0,279? Kalau teman-teman baca diktat itu, di situ ada sebuah tabel nilai-nilai produk momen. Nah, dari mana sih nilai 279 ini? Nah, kita akan dapatkan dari tabel ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu berapa sih populasi kita. Berapa sih responden yang kita ingin teliti. Nah, kalau yang kemarin kakak bagikan kepada teman-teman, ada berapa banyak respondennya di situ? 50. Nah, responden yang kita gunakan di sini 50 orang atau 50 responden. Jadi responden kita dalam praktek analisis ini adalah 50 orang. Nah, setelah kita tahu berapa responden kita lihat dari tabel ini, nilai produk momen ini. Kita lihat nilai N-nya. Nilai N ini sama dengan responden. Jadi responden kita itu yang mana? Nah, dalam tabel ini responden kita itu ini 50. Ya, kalau teman-teman lihat kursor kakak, ini nilai responden kita 50. Tinggal kita cari. Kita menggunakan taraf signifikan yang berapa persen gitu, atau taraf kesalahan yang berapa persen. Nah, biasanya kita menggunakan dalam sebuah penelitian yaitu taraf signifikan 5%. Nah, sekarang taraf signifikan 5% ini berapa sih nilainya? Nah, kita lihat di sini, ini taraf signifikan 5%. Dan ini responden kita N. Nah, dengan responden 50, maka kita temukan nilai signifikan kita atau nilai taraf kesalahan 5% yaitu 0,279. Nah, jadi nilai R-tabel ini kita temukan dari gambar nilai-nilai produk momen. Nah, status ini adalah keterangan item kita. Gitu. Nah, tadi ketentuannya adalah jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka item kita bersifat valid. Ya kan? Nah, di sini item 1 di sini nilai R hitungnya 0,421. Nah, nilai R tabelnya 0,279. Jadi karena nilai R hitung kita lebih besar dari nilai R tabel, maka untuk item yang pertama bersifat valid. Gitu. Nah, pertanyaannya, Kak, dari mana kita dapat nilai ini, nilai-nilai item ini, nilai R hitung kita? Nah, teman-teman, kita masuk ke SPSS. Teman-teman buka laptopnya. Buka laptopnya, karena kita akan masuk bagaimana mencari nilai R hitung ini. Oke. Semua sudah masuk ke SPSS?
Yang di luar, Desi, semua udah masuk? Belum, Kak. Ini berarti nggak yang kemarin, Kak? Yang kemarin, SPSS Yang kemarin. SPSS yang kemarin, karena itu akan berlanjut semua. Yang kemarin tolong dibuka. Udah, Kak. Yang di kelas sudah semua. Nota kamu ngomong di sana aja. Supaya jelas teman-temanmu sudah atau belum. Nah, langkah selanjutnya kita ingin mencari nilai R hitung tadi adalah, tolong perhatikan layar di depan. Kita akan klik situ analyze. Coba teman-teman klik analyze. Coba semuanya klik analyze. Analis yang atas tuh. Sudah? Analis yang atas. Setelah analyze, kita masuk ke correlate. Ayo lihat di depan. Kita masuk ke correlate. Kakak akan jelaskan pelan-pelan supaya bisa. Sudah? Setelah itu kita masuk ke different. Ayo klik di situ. Sudah nampak tabel ini di layar laptop Anda masing-masing? Sudah, Kak. Oke. Lalu kita ambil, siapa yang belum? Udah Desi? Tadi terus kemana, Kak? Oke, kakak ulangi sebentar. Lihat Desi, analyze, terus correlate, lalu bifurcate. Sudah sampai situ belum? Udah. Oke, klik aja itu. Nah, setelah itu kita masukkan item kita ke tabel variabel. Item 1, item 2, 3, 4, sampai skor total X kita masukkan ke tabel variabel. Pindahkan dia, kita klik yang ini. Oke, semua lakukan dulu itu langkahnya. Ulangi atau gimana? Diulangi atau gimana yang di kelas? Ulangi, Kak. Oke. Ulangi, Bang. Oke, lihat ke depan dulu. Yang di kelas lihat ke depan dulu supaya kalian nggak fokus dengan laptop kalian masing-masing. Nah, oke. Kita akan masukkan semua item X sampai skor total X. Kita blok ini setiap item ini. X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7, 8 sampai skor total X. Nggak bisa diblok ya? Sama, Kak. Saya juga nggak bisa diblok. Tekan shift, Pencet baru shift, pencet shift. shift. Control Terus shift. ke bawah. Shift. Panah ke bawah. Tekan shift. Oke, biar kakak aja yang jelasin teman-teman. Salam. Nah, cara membloknya itu. Ayo, tuh Ya. sama si Betty waktu sudah dimasukin ke bentuk variate itu data-datanya nggak muncul di kolom yang sebelah sana itu. Kosong, dua lembarnya kosong. Kosong. Coba ke tahap itu. Masa aku karena nggak di kelas aja. Iya, sudah diikuti tapi udah sampai di tahap ini sudah di tahap, tapi yang sebelah sana itu kosong. Sekian. Ya, nanti itu ya. Semua, tapi yang bagian Kalau sananya nggak itu bisa. kosong. Nanti belajar sendiri aja, Betty. Karena kakak nggak di situ, kakak nggak bisa arahin. Karena kakak nggak bisa lihat langsung apa yang salah di dalam tabel SPSS kali. Harus setelah yang kemarin benar, nah itu akan benar semua. Oke, masukkan tabel variabel, teman-teman. Semua sudah masuk? Diblok, Kak. Gimana caranya? Cara gebloknya itu tekan shift, lalu tekan ini loh, tekan bawah, kontrol bawah. Lihat ini,
lihat di sini. Lihat di depan ini. Kasih dia di tabel X1. Sudah? Lalu kamu tekan shift. Sudah? Kamu turun ke bawah. Sudah? Ada total X di situ. Shift-nya jangan dilepas. Sudah? Baru kamu klik di sini. Klik di total X. Sudah? Nah, udah masukinlah ke sebelah. Bang Yoel. Yoi. Bang, kalau punya aku nih nggak ada ininya. Nggak ada total X-nya. Nah, kamu yang salah. Gimana kemarin kok nggak ada total XP itu? Harusnya itu punya total X. Oh, mungkin karena nggak ada Tonton video yang kemarin. total X-nya punya. Kamu keren. Kalau kakak dengar kalian satu sampai 10 jam. Mungkin ya. Kamu percaya dulu ini. Nanti kamu bisa kerjakan di rumah. Kalau memang kamu sudah ketinggalan sampai di situ. Karena kalau Oke kita deh, Kak. dengan kalian satu-satu, kita nggak selesai. Upload lagi. Oke? Yang ini di video juga kan? Ya, ini di video. Oke, yang di kelas sudah semua. Nah, lalu tekan saja di situ oke. Langsung klik di situ oke. Julio yang di kelas sudah, kamu udah selesai belum? Dewanti, coba lihat punyamu itu setelah item 20 total X-nya ada enggak? Menunggu teman-teman di kelas. Total X itu ini yang ada 64, 92, 67, itu total X. Ada Kak total X-nya. Terus? Tapi yang pas di ininya nggak ada total X-nya. Terus punya Kak Yoel tadi kan yang paling atas ada usianya toh. Aku nggak ada. Oke, bentar. Teman-teman yang di kelas tolong perhatikan ini layar di depan karena mungkin ada beberapa yang nggak tampil ya. Nah, di sini ada variable view. Nah, kakak masuk ke variable view. Nah, lihat tipenya. Lihat tipenya. Untuk nama kita kasih string. Jadi kalau teman-teman yang belum string diganti string. Oke? Untuk usia kita buat dia numerik. Ayo, yang lain coba buat numerik. Betty, terutama Betty. Lihat punyamu. Ya itu, ganti. Bang, mau tanya nih. Kalau aku kan udah tak oke tadi kan. Terus keluar kayak apa tuh Tabel. anu baru tuh. Ya, itu nanti di minimize nggak apa? Nggak apa-apa, nanti kita nyampe situ nanti. Sebentar. Oke, yang di kelas sudah lihat ini Betty terutama. Iya, betul. Oke, yang untuk usia itu kita kasih numerik. Karena di tabel usia itu bersifat angka. Kakak nggak akan jelaskan lagi kalau kalian nggak dengar, kakak nggak di kelas dan kakak susah bersosialisasi secara langsung dengan kalian. Jadi kalian harus jelaskan, dengar baik-baik dan juga nanti nonton aja video ini. Nah, untuk jenis kelamin kita buat dia string. Untuk kelas juga kita buat dia string. Sudah? Sudah. Dan untuk item X sampai skor total Y kita buat dia numerik. Sudah? Kira-kira sudah numerik semua belum itu? Punya Betty udah belum? Punya Dewanti udah belum? Total X sama total Y numerik juga ya Kak? Kasih numerik. Total X di 20 ya, mana-mana. Punya Betty? Itu kesalahannya di situ. Ini lagi dibuat dulu. Dibuat ke numbering sebentar, Kak. Oke. Copy aja dia. Masa nggak bisa di copy? Jangan satu-satu. Di copy biar dia gampang. Udah ya? Sudah. Nah, lihat juga yang di sini.
di measure. Oke, kalau dia untuk tipe string, maka measure-nya di situ kita buat nominal. Oke, kalau dia tipenya numerik, maka measure-nya kita buat scale. Nah, gitu seterusnya. Jadi kalau dia numerik, maka measure-nya kita buat scale. Kalau dia string, measure-nya kita ganti dengan nominal. Oke, sampai situ sudah aman semua. Yang di luar bersuara dulu. Sudah aman? Oke Kak, aman Kak. Aman, aman, aman. Aman. Yang di kelas aman? Tolong satu yang di kelas. Aman, Bang. Aman yang di kelas. Di sana Betty sudah aman ya? Ya bisa ngikuti Kak. Bisa. Oke, kita lanjut kalau gitu. Oke Kak. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman ada kendala Kak, kok nggak bisa masuk, Kak, kok nggak bisa masuk, lihat di sini tipe-tipenya. Jadi harus benar dulu supaya nanti bisa dilakukan uji. Nah, lalu kita masuk lagi ke uji yang tadi, langkahnya yang tadi, analyze, correlate, differentiate. Oke. Yang lain jangan berdiri, dikerjakan loh, sayang. Oke, yang di belakang itu berkumpul-kumpul itu udah selesai. Elizabeth, kok kamu ke depan? Mana mejamu? Oke, kita masukkan dia ke variabel, ke kolom variabel ya. Ya Kak. Oke, semua langsung tekan di situ oke. Oke. Ayo, semua udah nyampe di sini belum? Keluar tabelnya Kak. Yang di kelas tabelnya sudah muncul. Abednego. Abed, sudah muncul tabelmu? Saya udah sampai situ. Cuma di bagian Yang option itu aku pilih di bagian option itu aku pilih yang apa centang sama itunya di bagian atas tuh. Karena ada 2 centang yang harus ditandai. Di option sebelum muncul ini. Masuk waktu di Bifrit. Kamu lihat yang di diktat. Enggak apa-apa, Iya Kak, enggak aku apa-apa lihat juga. pakai itu nanti keluar ini statistik data apa lupa. Yang kecil itu loh Kak. Yo tahu. Oke, sudah sampai di situ teman-teman semua. Ya Kak. Lihat layar laptop Anda masing-masing. Oke. Di sini ada angka. Kalau teman-teman lihat di total X, di persen korelasi itu ada angka 421, 433, 166, 386. Semua lihat itu? Lihat. Oke. Nah, itu semua teman-teman ambil. Nah, untuk 421 ini item 1. 433 ini item 2. 166 ini item 3. Dan 368 ini item 4. Coba. Oke, sudah sampai situ. 368 ini itu item 4. Dan begitu seterusnya. Item kita ini 20. Teman-teman bisa tulis di kertas dulu. Tulis saja di kertas. 368 atau 386, Pak? 386 itu. Ya kan di tabelmu kan ada. Di tabelmu ada. Tadi Jangan dengar kakak. 368. Ya, salah sebutlah itu.
Ditulis di kertas dulu berarti ya, Kak? Ya, tulis di kertas. Apa ini? Tulis. Hmm. 20. Teman-teman yang lain tulis di kertas ya, supaya nanti Mama aja dimasukkan dari ke sini, tabel bisa. itu. Mau ngomong apa? Bang, ini angka yang di atas ya? Iya, angka yang di atas. Yang Lihat total yang X itu loh. 421, 433. Ya, 421, 433, 166. Tulis ya. Itu semua sudah per item. 421 item 1, 433 item 2, dan seterusnya. Main Julio. Sudah, Kak. Udah ya, Sudah. kakak lanjut nih. Yang di kelas? Lanjut. Apa yang di kelas tolong perhatikan, karena sudah teman-teman sudah semua masak, kalian belum. Tinggal tiba. Oh ini. Udah ya, kita lanjut ya. Teman-teman di kelas tolong perhatikan layar di depan. Teman-teman, kok macet yang di kelas? Teman-teman, gimana teman-teman? Jaringan mereka tuh, Kak. Woi, keluar mereka. Jaringan mereka keluar error. Tunggu Kak, sinyalnya agak error. Nah, buat yang udah lihat, nanti kita masukkan ke sini tabel R hitung ini. Tadi kan ada itu 421, 42, 433, 116. Ya kan? Nanti itu kita masukkan ke item ini, ke tabel ini. Kalian nanti bisa buat Berarti sendiri ya dikasih 0, tabelnya. ya, Kak? Ya, di depannya dikasih 0, gitu. Sudah ya, yang di kelas sudah. Nanti kalian bisa, teman-teman nanti bisa buat tabel sendiri ya, ini ya. Tinggal lihat aja contoh ini. Atau nanti kakak kasih tabelnya kalau memang sulit. Jadi Kakak share aja ininya, Kak, datanya. Kasih formatnya. Ya. Oke, kakak kirimkan formatnya ya. Yang di kelas Daud nggak bisa dilanjut ya? Yang tadi R gitu. Coba teman-teman hubungi. Yang Bang Yoel tadi. Aduh, sulit sekali belajar seperti ini. Lanjut aja, Bang. Yang di kelas lanjut bisa? Gak apa-apa sih, ada angka yang beda. Angka yang beda. Ada yang langsung 500 itu. Masa 500? Berarti ada yang salah itu. Berarti ada yang salah? Teman-teman yang lain sama nggak semua? Item satunya 421. Sama, Kak. Sama. Iya, Kak.
Ini yang item yang terakhir satu ditulis atau enggak, Kak? Atau soalnya enggak lah, sampai 20 aja, yang 5, 18. 5, 18. Oh iya, iya. Iya. Oke. Setelah ini kan kita, nah dari sini kan sudah kakak jabarin. Tolong teman-teman perhatiin ke depan. Tolong dilihat layar laptopnya. Nah, di sini kan sudah kakak jabarin. Mana yang tidak valid, mana yang valid. Gitu kan? Nah, di sini kakak temukan item 3 itu tidak valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel. Nah, mantap. Karena nilai R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel. Nah, item 17 juga kakak temukan dia nggak valid. Sama kasusnya. R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel. Jadi sampai untuk melihat item ini valid sudah ngerti semua ya. Oke. Setelah ini, setelah kita tahu ada yang nggak valid, kita akan hapus di SPSS kita. Nah, kita masuk ke SPSS. Kita ingat ya, item 3 dan item 17 itu tidak valid. Kita masuk ke SPSS kita. Teman-teman semua buka SPSS-nya, kita masuk ke data view. Oke. Sudah masuk ke SPSS? Oke. Kalian nggak ngomong, suara satu orang kakak iyakan. Lalu kita hapus item 3. Kan tadi item 3 nggak valid. Kita blok aja, kita tekan delete. Sudah, semua hapus dulu item 3. Sudah ya? Lalu item 17. Lama sekali teman menghapus. Blok aja dia di atas. Tekan dia yang di atas itu. Ini loh, lihat cursor kakak ini. Tekan di atas ini. Item 17 ini tekan aja ke sini. Nah, terblok toh, langsung tekan delete. Item 13 sama 17 hapus. Oke, sudah semua? Bisa. 13 atau 3 sih? Sudah ya, item 3 dan 7 sudah hapus ya. Item berapa yang dihapus, guys? Ya. Nah, tinggal tugas teman-teman nanti itu gantilah di sini karena nomornya kan sudah tidak urut. 1, 2, 3-nya udah nggak ada. Jadi teman-teman bisa ganti X3. Di sini X4. Di sini X5. Sudah sampai situ ngerti? Sampai situ? Sampai penggantian namanya lagi? Ngerti, Kak. Desi kok rada bingung kok sih? Hah? Oke. Nanti kita ganti lagi ya. Untuk itemnya itu karena dia sudah tidak urut. Kita ganti keterangan per itemnya. Sampai nanti di akhir ini itu item X18. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Karena sudah ada item yang kita hapus, ya kan? Tadi ada item 17 kita hapus. Tentu skor totalnya ini kan berubah. Ya. Tentu skor totalnya kita ini berubah. Nah, kalau dia di SPSS tidak otomatis dia berubah. Ya kan? Caranya bagaimana kita untuk merubah totalnya atau skor totalnya? Kita blok dia dari item 1 ini. Item 1X. Teman-teman tolong perhatikan. Kita blok dia. Kita blok. Nah, kita blok dia sampai skor total X. Lalu kita copy. Sudah? Kita masuk ke Excel. Baru masuk ke Excel. Kita pindahkan dia ke sini. Sudah, teman-teman sudah lihat ini semua? Ntar Kak ulangi, Kak. Waduh.
Oke, kakak hapus lagi. Teman-teman, perhatikan. Please. Oke, kita blok dia dari sini, dari atas. Dari SPSS teman-teman blok ya. Dari item 1 awal ini, blok dia. Blok dia sampai skor total X. Semua diblok. Sampai Semua diblok. copy ke Excel. Udah, sampai di sini sudah bisa? Udah. Udah. Udah? Copy lah itu. Copy ke Excel. Copy, masukkan ke Excel. Sudah ya? Ya. Nah, ini totalnya kita hapus. Totalnya kita hapus. Karena dia sudah tidak sama lagi. Kita hapus. Ulang Lalu dulu Kak, ulang dulu yang tadi. Sampai mana nota? Makanya kakak bilang perhatikan. Bukan, tuh ada mati tadi, keluar dari Zoom tadi apanya? Keluar dari tadi mati Zoom-nya tadi. Ini ulanginya dari mana? Yang pas copy. Oke, kakak jelasin lagi. Tadi ada 2 item yang dihapus, item 3 dan item 17. Karena sudah ada yang dihapus, tentu skor total kita itu tidak sama lagi seperti semula. Nah, kita akan mencari skor total baru. Caranya, kita pindahkan data ini ke Excel supaya kita bisa mencari total. Caranya kita blok dia dari item 1 ini. Nah, lihat teman-teman, dari item X1 diblok sampai skor total X, diblok. Blok sampai di bawah, sudah sampai di situ yang di kelas. Sudah ya? Lalu copy. Ayo copy. Di copy, Ctrl C. Lalu pindahkan ke dia ke Excel. Sudah sampai di Excel. Hapus yang ini. Excel. Sudah ya? Kalau sudah, tak jempolnya. Yang di Sabar Bang. suara. Lalu apa ini? 64, 92 ini kita hapus. Nah, hapus yang Blok aja dia, tekan ke sini, lalu delete. Hapus. Sudah. Sudah ya. Udah. Lalu nah, untuk item pertama ini, untuk kolom yang pertama ini kita blok. Sudah, disisakan 1 kolom. Lalu kita tekan auto zoom. Sudah sampai di situ? Auto zoom. Sudah? habis itu Lalu blok Udah. semua. lagi sini. Skor 58 ini. Ada lihat titik nggak di situ sebelah kanan bawah ini? Nih, ditarik ini. Tidak atas mas. Ada di sel kalian. Oh ya. Nah, itu ditarik ke bawah. Diklik terus tahan, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Sampai batas ini, batas angka kita. Nah, inilah skor total yang baru. Sudah sampai di situ, yang di luar segera menjawab. Yang di luar, Desi. Sudah. Oke, tinggal blok saja itu. Blok semua itu. Nah, di copy. Lalu kita masuk ke SPSS. Sudah. Lalu skor total yang di SPSS ini kita hapus. Lalu yang tadi tinggal kita paste di sini.
Nah, coba yang lain. Sudah sampai di sini? Yang di kelas bisa di-save dulu menunggu yang di kelas ngomong. Save datanya, nanti hilang pas di akhir nangis. Intinya tadi dari satu tarik ke samping, habis itu hasil yang di sini. Yang di kelas sudah selesai. Kayak gitu. Daud. Satu aja mas. Bentar kak. Bentar kak. Ya. Sudah sampai di sini belum? Ke bawah, itu kan di atasnya dapat tuh. Bukan. Ayo yang di kelas. Klik dulu. Gimana guys? Udah belum? Susah ya pembelajaran online ya? Udah kak, udah. Sudah ya? Dah. Oke, yang di kelas ini duduk dulu di tempat kalian masing-masing. Kalian kerjakan laptop kalian sendiri, jangan cuma lihat-lihat supaya kalian bisa. Oke, perhatikan layar laptop kalian atau layar di depan yang di kelas. Dah. Nah, ini seperti kita ada item yang tidak valid, item yang tidak valid, skor totalnya kita ganti dengan skor total yang baru, maka langkah selanjutnya abilitas. Apa itu? Nanti aja ada videonya aja. Oh, hilang jaringannya. Oke, uji reliabilitas adalah uji konsistensi atau untuk melihat data kita ini konsisten atau tidak. Maksudnya adalah konsisten ini mau diuji hari ini sampai tahun depan. Gitu. Nah, dalam uji reliabilitas ini ketentuan yang mau kita lihat di kelas itu mati. adalah nilai Cronbach alpha. Mati Nih. Loading. Aku nggak ngikutin tadi aku ada masalah nih. Hah? Loading lagi juga. Apa? Kak Mel, kakak bilang sampai di itu Excel. Kalau sampai Excel aku tahu. Udah tau, udah tahu. Maksudku bener tak punya sendiri. Betul toh. Connecting, semua connecting. Kasih tahu lah di grup. Jaringan kayaknya udah. Oh ya, sesuai apa yang akan kamu lainnya standarnya dari awal. Betty, Bet. Elizabeth sini. Bet. Jadi kopi. Langsung aja tehnya nih. Coba gini aja. Aku pengen coba. Masih. Bet, dihapus dulu ya, biar aku coba. Jangan dihapus toh. Ini tuh gini, ayo kita lihat tab. Ini ya, cuma lihat Ya. itu seperti Proses yang dari mana?
untuk si Susi, Gimana sih tarik ke bawah? kan dia ngisi item kita. Item 1 sampai 20 dia isi dengan angka suka-sukanya. Dah, dia isi. Dan skor totalnya dari yang dia isi itu 58. Jadi kalau ditotalkan semuanya itu 58 untuk variabel X ini. Itu. Ngerti sampai situ? Kurang jelas? Contoh ya, Josia dan Desi dan variabel X. Ada 20 item kakak kasih. Pasti mereka ini ngisi item itu kan berbeda-beda itu. Enggak semuanya sama. Dan pasti kalau kita totalkan hasilnya si Josia dan si Desi itu pasti berbeda. Mungkin si Josia 50, Desi cuma 40 dia kasih. Itu. Izin Maksudnya tuh bentar. Maaf Kak, ini yang di kelas kayak dipindah total X ke PowerPoint. Kok nggak bisa dia hapus semuanya? Allahu Akbar Maha Besar. Oke, yang di kelas jaringannya sudah mantap. Putus-putus Kak, Yang di tadi kelas baru sampai sampai di di PowerPoint. Di PowerPoint Kak, copy total masuk ke PowerPoint. Kok PowerPoint sayang? Excel kok PowerPoint sih? Ya maaf, sorry dah. Excel, ya lawak ya. Oke, Sampai di tadi situ, kan Kak. tadi kan kita sudah hapus nih item kita tadi, ada 2 item yang nggak valid, yaitu item 3 dan 17 ya kan, Abed? Nah, setelah tentu skor totalnya ini, nah kita ingin mencari skor total yang baru karena sudah ada 2 item yang dihapus. Nah, kita blok ini, yang di kelas sudah sampai di blok, sambil ikuti, jangan menak. Ya, sampai di blok Kak. Oke, di blok ini, di copy. Nah, lalu setelah di copy kita masuk ke Excel. Kakak hapus dulu. Oke, kita masuk ke Excel, kita paste di sini. Sudah nyampe di situ, Abed? Udah sampai Kak? Ya, udah sampai sini. Terus Lalu ya, skor totalnya ini kita hapus. Oh, di S-nya itu ya? Kita mau ganti yang baru. Sudah dihapus di kelas semuanya, sudah ya? Lalu cara menghitung, mencari totalnya itu kita blok dulu yang pertama di sini untuk kolom yang pertama. Sudah disisain 1 kolom, Abed. Lalu auto sum. Sudah, maka kita temukan untuk item pertama. Untuk yang pertama itu totalnya 58. Kemudian kita tarik saja ini yang di bawah, di pojok kanan bawah ini ada titik kecil ini. Buat ke situ kursornya, tekan, terus tarik ke bawah sampai ke bawah ini, udah, terus lepas. Nah itu. Tadi tuh nggak ada auto zoom-nya. Sudah sampai di situ, Abed? Kita ini Kak, masih putus-putus tadi Kak. Coba yang di bagian tabel di atas itu kan di copy, ya. Oke, siap. Sudah dihapus ya. Lalu kita blok untuk yang pertama ini. Blok. Yang pertama aja. Sisakan 1 kolom. Oke, sudah diblok, sisakan 1 kolom. Udah, lalu tekan auto zoom. Sudah? Sudah nampak 58 di situ? Nah, 58 semua. Emang 58? Sudah nampak. Sudah ada skornya 58, Abed? Tunggu. Di 1 dulu berarti, di 1. Jangan dilihat. Oh, kamu tuh. Kamu kelewatan. Waduh. Mendahului. Biar. Abed? Iya Kak Wandi. Sudah diblok?
Sudah nemu 58? Sudah. Ulangi lagi. Udah kalian. Sudah? Udah. Nah, sudah. Jadi kita nemu 58 ini ya. Lalu ada nggak kalian lihat di situ titik kecil di sebelah kanan bawah dalam kolom 58 ini? Aku dari tadi lihat soalnya. Ada ya? Yang ini loh. Lihat kursor kakak ini. Di situ ada 58. Ya. Tekan ini blok, tekan turun ke bawah. Coba praktek kalian. Mantap. Sudah bet? Dapat Maka nanti dia otomatis tertarik ke bawah semua totalnya. 88 toh. Sudah ya ini di kelas. Lalu total ini kita copy. Copy. Masuk ke Kopi. SPSS. Oh, itu kopi ya. Yang itu kopi. Sudah di copy. Udah ganti Yang di tuh? kelas sudah Ada di yang copy. 8260 tuh. Jawab. Sudah, Kak. dong. Sudah, Kak. Oke, lalu skor total yang lama ini kita hapus. Blok dia dari sini. Lihat di depan teman-teman. Blok dia di sini Dihapus yang itu. sampai di bawah itu, lalu hapus. Yap. Delete ya, Yap. delete. Yap. Oke. Lalu yang tadi tinggal paste aja di sini. Langsung Ctrl V. Oke, nanti dia pindah ke situ. Oke, nyampe di situ. Oke, Kak. Yang Siap. di kelas aman, Yap. di kelas. Yap. Oke. Oke. Langkah Next, lanjut, Kak. selanjutnya. Nah, setelah kita uji tadi, uji validitas, ada item yang tidak valid, ya kan? Ada item yang tidak valid 2, yaitu item 3 dan item 17. Lalu kita hapus itemnya, sudah kita ganti skor totalnya, lalu kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Untuk melihat kekonsistenan sebuah data. Maksudnya kekonsistenan adalah mau sampai kapanpun atau tahun depan pun kita uji lagi data kita ini, maka hasilnya akan sama. Gitu. Jadi kita uji pun ini berkali-kali, maka hasilnya akan sama. Dia nggak akan berubah. Itu uji ini, uji reliabilitas. Dan di uji reliabilitas ini, kita nilai yang mau kita lihat adalah nilai Cronbach alpha. Oke, nilai Cronbach alpha. Nah, di sini kakak temukan nilai Cronbach alfanya itu 827. Oke. Sekarang kita mau cari tabel ini. Bagaimana cara mencarinya? Masuk ke SPSS, buka SPSS teman-teman. Jangan saling lihat, buka laptopnya supaya nggak berulang-ulang kakak jelasin. Waktu kita tinggal 30 menit atau 1 jam lah, sampai jam 1 kurang ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Sebenarnya di diktat sudah ada caranya. Yang pertama kita klik analyze. Ayo semua klik analyze. Lalu setelah analyze kita masuk ke scale. Setelah scale kita masuk reliability analysis. Tekan di situ, klik. Nah, udah. Lalu langkahnya sama kayak tadi. Kita pindahkan semua itemnya ke sebelah. Tapi tanpa skor total. Jadi kita blok item 1 sampai item 18. Nah, kita kan nanti tinggal 18 item. Nah, sampai item 18 tanpa total ya, kita masukkan ke kolom item. Lalu kita klik di situ oke. Oke, udah nyampe situ teman-teman, coba. Udah nyampe di sini, udah nyampe dipindahkan item. Udah. Udah ya. Lalu klik oke. Ada nemu nggak di situ? Tabel. Ada nggak?
Ada, Bang. Nah, nanti tabel ini yang nanti kita masukkan ke sini, yang ini tadi. Jadi tabel ini kakak temukan dengan langkah yang tadi. Sama enggak? Coba lihat nilai Cronbert alfanya, 827 ya. Yang di sini juga 827. Oke? Yang di kelas oke? Angkat tangan kalian. Oke, yang di kelas oke ya? Mar, sampai 18 kan? Oke, yang di kelas? Tunggu, Pak. Ah, oke aja lah. Belum Nggak jawab. Bang Yoel, Yo, aku kok 98,0%, nggak 100%, Kak. apa 100%? Terus habis di samping ini apa? Yang itu loh, yang prosesnya. Itu. Ayo, ada yang salah punyamu. Nantilah ya, kita lanjut Ya. dulu ini. Nanti kalau kita ulang lagi, kakak lihat lagi kesalahan punyamu kan mundur-mundur lagi. Oke? Oke, Kak. Nah, di sini dari hasil perhitungan reliabilitas memperhatikan indeks reliabilitas tinggi yaitu 0,827. Pengambilan keputusan uji reliabilitas ini menggunakan batas 0,6 reliabilitas kurang, 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Jadi dari nilai Cronbach alpha kita bahwa kekonsistenan data kita yaitu baik. Jadi data ini mau kita uji kapanpun, mau kita uji tahun depan, maka hasilnya akan tetap sama. Oke, sampai di sini teman-teman jelas? Yang di kelas gangguan jaringan lagi ya? Jelas nggak? Jelas. Yang di kelas mantap? Masih ada yang bertanya? Oke ya. Jadi untuk uji validitas dan reliabilitas ini sudah oke ya. Semua ada yang bertanya. Coba untuk sampai di sini adakah yang mau bertanya? Kakak buka forum pertanyaan. Kak, Ya. tabel yang tadi kan yang terakhir ini kan ada dua toh. Case processing summary satu kan sama reliability statistik. Nah, yang di atas Ya. itu kan dia ini 92%, sedangkan di kakak itu 100%. Mungkin ada yang salah, tapi nanti coba kakak lihat punyamu Wandi supaya nanti bisa kakak jelasin ke si Dewanti juga apa yang salah. Ya, karena kalau kakak lihat Kayaknya mundur lagi. rata-rata teman-teman juga kalian 100% enggak? 100% punya aku, Bang. Ya, berarti punya Wandi ada yang salah dan teman-teman. Nanti punya Wandi kakak lihatlah nanti ya di mana yang salah supaya bisa nanti kamu kasih tahu si Dewanti. Sip. Ada lagi? Kak, kalau punya aku yang di reliability yang di bawahnya dapat itu dia, Kak, 734. Masa 734? Iya. Yang kamu Bukan hapus itu 827. item yang mana? Coba kamu perhatiin, mana tahu kamu salah hapus item. Kamu sudah hapus item 3 dan item 17 belum? Sudah. Masa coba lihat lagi. Sudah? Sudah, Kak. Sudah. Ikutin aja dia tuh. Itemmu itu tinggal berapa? Tinggal 18. Kok bisa salah punyamu? Yang lain
Untuk nilai Kronberg alfanya 827 enggak? 827. Ya, Kak. Ya, punya Fani nanti coba kakak Sebenarnya lihat beda. lagi karena Nanti berapa disamperin punya? ke rumah Kak Fani. Nanti kakak cek dulu punya kalian di mana yang salah. Kalau kita di kelas kakak bisa langsung lihat, tapi karena kita online susah kakak lihat. Sebenarnya beda Kak. Oke, jadi ya nanti yang salah coba kakak lihat dulu punyanya Wandi di mana yang salah sehingga kakak tahu. Karena kakak nggak lihat langsung SPSS kalian sudah kayak mana kalian kerja kan nggak tahu. Nanti ya, Wandi. Nah, jadi untuk uji validitas dan reliabilitas ini sudah paham semua ya. Nanti kakak akan kasih formatnya ini supaya teman-teman isi formatnya. Formatnya ini tabel uji validitas ini isi sendiri. Nah, Oh, yang tugas itu ya? oke. Setelah uji ini kita akan masuk ke uji selanjutnya. Nah, kakak mau bilang untuk uji validitas dan reliabilitas ini itu masuk di bab 3 biasanya. Nah, itu ada di bab 3. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh praktisnya ya. Langsung ke seperti menyusun skripsi. Nah, sekarang setelah bab 3 kita masuk ke ini, bab 4, yaitu laporan karakteristik populasi penelitian. Yang di kelas itu sudah aman semua belum? Ngumpul-ngumpul. Julio nggak bisa kerja sendiri, Julio. Oke, kita masuk ke ini ya, bab 4 ya, laporan karakteristik populasi penelitian ya. Nah ini yang kemarin pertanyaan Nota. Ya. Pertanyaan Kak Nota kemarin nanya, Kak, apa perlu karakteristik itu dibuat? Ya, sangat perlu. Karena kita ingin tahu karakteristiknya responden yang kita teliti. Kalau di sini kan kita contohnya ada usia, kelas, dan jenis kelamin gitu. Nah, kakak akan kasih contoh bagaimana mencari tabel ini, tabel usia ini. Oke teman-teman, lihat ya di SPSS kakak ini ada karakteristik penelitian, yaitu usia, jenis kelamin, dan kelas. Jadi ini disebut karakteristik, ya kan? Nah, kita di sini contoh ya untuk usia ada usia 13, usia 14 dan usia 15. Ini. Nah, tapi kita nggak tahu nih usia 13 ada berapa orang sih, usia 14 ada berapa orang sih, usia 15 ada berapa orang sih. Nah, disinilah karakteristik ini, uji karakteristik ini dilakukan untuk mencari tahu berapa banyak sih orang-orang di kategori tersebut. Ya kan? Nah, kalau di sini kakak temukan dari tabel ini kakak temukan bahwa usia 13 itu, usia 13 tahun ada 16 orang. Untuk usia 14 tahun ada 31 orang. Dan usia 15 tahun ada 3 orang. Nah, jadi bagaimana mencari tabel ini, tabel karakteristik ini supaya kita tahu gitu. Nah, kita akan masuk ke SPSS lagi. Teman-teman masuk lagi ke SPSS-nya. Buka SPSS-nya. Jadi di sini kita ingin melihat karakteristik ini. Sudah? Sudah SPSS yang di luar? Jawab. Sudah. Oke, lalu langkahnya bagaimana?
Kakak jelaskan dulu sebelum masuk ke langkahnya. Teman-teman ingat nggak kemarin kita buat value di sini? Ada value di usia, karakteristik usia. Iya Kak, ya. Oke, di situ kan kita buat 1 itu 13, 2 itu 14, dan 3 itu 15. Nah, kenapa kita buat dia di situ? Supaya nanti di sini dia muncul usia-usia itu, usia 13, 14, 15. Kalau nggak kita buat, maka dia nggak akan muncul. Gitu. Nah, langkahnya bagaimana? Kita klik analyze. Sudah, teman-teman ikutin. Pelan-pelan kakak jelasin. Oke, sudah analyze. Lalu teman-teman klik deskriptif statistik. Lalu teman-teman klik di situ frekuensi. Sudah nampak tabel ini? Sudah. Udah Kak. Oke, lalu kita masukkan ini usianya ke dalam. Kita tekan yang usia, kita pindahkan ke kolom variabel. Ayo, yang di kelas. Udah Kak. Sudah dipindahkan? Sudah. Lalu kita klik chart. Teman-teman klik. Nah, sudah? Lalu klik P-chart. P-chart. Sudah P-chart, terus continue. 13 sampai 15. Sudah ya? 1. Klik continue. Lalu klik OK. Ya, di kelas kok kayak lihat-lihat apakah sudah nyampe di sini? Sudah. Enak Kak, pelan-pelan. Pelan-pelan ini ngerti ya? Enak pelan-pelan. Udah Kak, Oke. sudah. Jadi kan di sini ada usia, ini tabel usia ini. Nah, tabel usia inilah nanti yang kita angkat ke sini. Ya, sama kan ini, coba lihat. Usia 13, 16, usia 14, 31 orang. Coba lihat di sini. Sama ya. Nah, lalu ini kita ambil picture. Itu kok ribut suara anakmu di sini. Lalu Woi anaknya, tolong dijaga. Bukan aku, di sini sunyi sepi. Oke. Fanny. Picture-nya ini juga kita ambil, kita copy. Ini diambil nih. Kita copy picture-nya. Kita masukkan juga ke sini, kita paste juga. Oke? Sampai situ aman? Aman? Aman. Oke. Nah, lalu setelah kita lampirkan tabel-tabel dan picture-nya ini, kita kasihlah penjelasan di bawah. Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 picture, diperoleh data sebagai berikut. Diketahui bahwa jumlah responden atau N adalah 50 siswa. Dan kakak penelitinya 50 siswa. Yang terdiri dari usia 13 tahun yang ditandai dengan warna biru sebanyak 16 siswa. 16 siswa ini berapa persen? 32%. Oke. Lalu 14, usia 14 yang ditandai warna hijau sebanyak 31 siswa. Itu berapa persen? 62% di sini. Lalu usia 15 tahun kan 3 orang, itu 6%. Nah, itu usia 15 tahun yang ditandai dengan warna abu-abu sebanyak 3 siswa atau 6%. Untuk penjelasan karakteristik ini jelas? Jelas. Daud? Siap Bang. Nah, jadi kan
Ini kan kakak cuman kasih satu. Sementara kan nanti tugas analisis kan data ini juga yang kita analisis. Dan ini ada 3 karakteristik, jenis kelamin dan kelas. Jadi nanti teman-teman cari sendiri lagi langkahnya. Jadi kakak cuman kasih satu. Nanti Berarti sama ya Kak langkahnya? Ya. Nah, langkahnya nanti semua sama teman-teman. Kakak kan kasih di sini 2 variabel, ada variabel y-nya juga. Ya kan? Jadi variabel y ini juga nanti harus diukur juga validitasnya dan reliabilitasnya. Jadi kan kakak udah kasih satu tuh untuk variabel x. Jadi untuk contoh kita udah lebih aman teman-teman. Tinggal teman-teman nanti ya udah untuk variabel y ini langkahnya sama, yaitu uji validitas, reliabilitas. Gitu. Oke, sampai situ aman? Aman. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi nanti untuk variabel y teman-teman teliti sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke deskripsi data. Nah, ini yang agak-agak gitu, teman-teman. Kak, putus-putus suaranya Kak. Masa udah Telkomsel lo ini? Halo Elsa. Si putus-putus Kak suaranya. Masih putus-putus. Desi putus-putus nggak? Enggak Kak, enggak. Jelas kok Kak. Elsa putus. Elsa mungkin yang putus-putus. Jaringanmu. Oke. Nggak apa-apa, nanti kan dilihat di video. Ya, lihat video aja. Ya betul. Bagus sekali Daud. Thank you. Mati-matian sampai jam 11 malam aku. Iya. Nah, udah dia upload. Mati-matian. Tugas akhir free. Mati rambutnya. Oke, kita masuk ke poin B, yaitu deskripsi data. Apa ini deskripsi data? Nah, kita ingin menggambarkan variabel X ini. Rencana Kak Yol itu kemarin bikin video apa? Video ngajar. Nah, Bukan video kayak gini. di sini ada tabel output SPSS data statistik deskriptif. Masih ingat ya, statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan, untuk memotret sebuah variabel atau penelitian kita, variabel penelitian kita. Nah, langkah yang pertama itu kita mau lihat dulu di sini output SPSS data statistiknya. Nah, lalu teman-teman nanti di sini kita akan menemukan nilai mean atau nilai rata-rata, median, modus. Median kan nilai tengah, mode ini nilai yang sering muncul dari variabel kita, dari sini, dari item-item ini, dari angka-angka ini. Nah, langkah pertama kita mau cari dulu tabel ini. Kira-kira udah pelan nggak aku jelasin? Karena ini agak sulit sih. Tahu? Oke, kita mau cari dulu ini tabel output SPSS data statistik deskriptif. Nah, bagaimana kita mencarinya? Buka SPSS teman-teman. Ini kita hapus saja nih. Nah, sudah di SPSS? Ya. Oke, lalu klik analyze. Setelah klik analyze, kita klik masuk ke deskriptif statistik. Lalu kita masuk ke frekuensi. Sudah nyampe di frekuensi. Yang usia tadi ini kita buang lagi dia ke sebelah. Klik terus masuk ke sini.
Nampak nggak? Dibalikin lagi. Oke ya. Lalu kita ambil skor total X-nya. Ayo, skor total X. Wow, gantuk si Jojo. Wow, masuk lalat. Oke, total X-nya kita pindahkan ke kolom variabel. Total X. Sudah? Lalu Sudah. kita klik statistik. Kita centang di sini min, median, mode, sum, lalu minimum, maksimum, standard deviation, variance, range. Oke. Sudah? Kayaknya masa kita tuh sama. Sudah dicentang, lihat itu yang di Semua ya depan. Kak dicentang. Cuma lihat Itu yang kakak centang itu, lihat aja, belum kakak hilangkan itu. kecuali S1. SE itu min enggak ya Kak? Enggak usah. Ganti kulit yuk. Udah Kak. Yang lain sudah, yang di kelas, Daud, aman? Kamu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kamu diciptakan unik. Elsa? Kan aku cuma bilang Tuhan. Cintai Yesusmu setiap hari. Elsa, bisa? Bisa Kak, sudah jelas. Oke. Daud, di kelas? Aman. Amannya. Oke, karena kalian nggak ngomong, nggak nampak gambar wajah kalian yang ganteng-ganteng itu loh. Oke, lalu klik continue. Lalu oke. Klik di situ oke. Oke, dia akan muncul sebuah tabel. Kita mau sampai jam berapa ini teman-teman? Yeay. Jam 1 kurang nggak apa-apa ya? Kalau masih banyak ya nggak apa-apa Kak. Kalau udah ya udah. Soalnya ya jam 1 kurang ya. Oke, lalu tabel ini nanti kita akan copy. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Maka nanti hasilnya tabel output SPSS ini. Sudah sampai sini sudah ya? Setelah kita copy atau kakak hapus saja kasih contoh. Nah, ini kita copy, Ctrl C. Lalu kita copy di sini. Nah, muncullah tabel kita ini. Situ terkadang saya merasa. Kita kasih dia. Bukan kamu loh. Times New Roman, terus. Mantap bos. Ini ya, sudah aman sampai sini ya. Nah, lalu kakak akan bacakan keterangannya. Berdasarkan tabel di atas memberikan keterangan mengenai variabel dalam penelitian ini, yakni variabel X. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 orang responden diperoleh hasil yaitu nilai rata-rata sebesar 68,28, titik tengah atau median, nilai tengah itu 68, nilai yang sering muncul itu 62, simpangan baku atau standar deviation sebesar 9044. Nah, ini semua nanti dari tabel ini teman-teman lihat. Lalu range-nya tentang nilainya itu sebesar 47, skor minimum dan minimum dari data minimum sebesar 41 dan skor maksimum yaitu 88. Nah, dari tabel ini. Lalu kita lihat, kita akan mencari dulu, nah, ini ada sebuah tabel. Nah, kita akan mencari tabel kelas interval. Nah, ini nyambung ke pembelajaran yang sebelumnya, teman-teman. Ada kelas interval. Kelas interval adalah jarak sebuah data. Jadi kita mau cari kelasnya. Ya, di sini ada kelasnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelas intervalnya itu ada 7.
Ya terserah. Udah, sampai situ ngerti. Dari mana kita dapatkan 7? Itu nggak bisa kita karang-karang. Kita nggak bisa karang-karang cari kelas interval kita itu 7. Tapi ada langkahnya. Langkahnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Rank skor empiris 47 serta jumlah kelas interval adalah, ini rumusnya teman-teman. 1 ditambah 3,3 log N. Artinya ya itu adalah 1 ditambah 3,3 log 50. Jadi N ini adalah responden kita. Dan responden yang kita pakai adalah 50 orang. Jadi hasil yang kita temukan adalah 6.606. Coba salah satu, Wandi, kamu kalkulator di HP-mu. Cari dulu rumusan ini. Coba kalkulator. 1 tambah 3,3 log 50. Satu tambah 33 log. Nemu? Begitu kamu ini kan ada yang kamu apa kayak gimana tuh? Ya, teman-teman bisa coba. Yang lain coba bisa. Itu 1 tambah 3,3 log 50. Jadi 50 itu dari mana kita dapat? Yaitu jumlah responden kita. Gimana? Teman-teman bisa coba bentar. 1 tambah 3. Oke, sudah semua sudah coba, sudah bisa, Elsa? Sudah, Kak. Oke. Di kelas sudah ya, Nata? Wandi? 50. Nah, di sini kan kita temukan 6. 6,606. Loh, kok 5? Nah, karena dia di sini Ada yang salah kayaknya ini udah. di depan koma ini 6, maka kita bulatkan dia menjadi 7. 1 tambah 3. Ngerti nggak pembulatan? 3. Kalau matematika itu kan pembulatan ada itu. Kalau dia 6,6 kita bulatkan jadi 7. Tapi kalau 6,2 nggak bisa kita bulatkan jadi 7. Jadi nilai pembulatan itu adalah 6. Jadi kalau di belakang angka itu nilainya 6, maka kita bulatkan menjadi 7. Ngerti? Berarti? Bukan itu. Nah, maka kita temukanlah kelas kita itu 7. Nah, di sini jadi kelas interval kita itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk penjelasan kelas interval, mencari kelas interval, apakah teman-teman ngerti? Log 50. Fani? Belum, Kak, kurang ngerti ya. Yang lain udah ngerti? Ngerti. Siapa itu? Seka. 1 tambah 3,3. Pasok, betul. Habis itu diapain? Log 50. 50 itu responden. Log 50. Pas, udah. Pas. Udah lah. Enak nih. Udah sip, mantap. Enak banget megangnya. Yang ngerti? Fani. Jadi kan kelas kita di sini ada 7, kan? Jadi kelas ini kelas yang 7 ini kita nggak bisa karang-karang. Ada caranya kok bisa dapat 7. Ini rumusnya. Rumusnya itu 1 tambah 3,3 log N. Atau 1 tambah 3,3 log 50. Jadi N itu adalah responden kita. Tadi responden kita itu 50. Nah, dari hasil yang kita jumlahkan ini, dapatlah 6,06. Nah,
maka kita bulatkan dia menjadi 7. Kenapa dibulatkan menjadi 7? Karena di belakang angka itu nilainya 6. Maka kita bulatkan menjadi 7. Jelas Pak nih? Jadi kelas kita itu didapatkan dengan langkah ini. Oke. Oke. Lalu kita mau cari panjang interval kelas. Kan? Kelas ini itu kan kelasnya, ya kan? Kelas kita ada 7. Nah, sekarang kita mau cari di dalam satu kelas itu berapa panjang intervalnya atau jaraknya. Kalau kemarin kakak jelaskan kayak interval gini-gini itu toh, masih ingat? Iya. Masih ya? Jadi kita mau lihat nih di dalam satu kelas itu ada berapa panjang kelasnya, ya kan? Nah, caranya bagaimana kita mau tahu kalau panjangnya itu berapa? Nah, langkahnya itu kita tinggal bagikan saja. Nah, rumusnya itu panjang interval kelas. Cara mencari panjang interval kelas adalah range dibagi jumlah kelas interval. Ayo, range kita berapa? Dewanti. 47, Kak. 47. Oke. Range kita 47. Nah, 47 dibagi dengan kelas interval. Kelas interval kita tadi itu kita temukan 7. Jadi 47 dibagi 7 berapa, Desi? 6,7. Nah, 6,7. Jadi karena dia 6,7. Jadi karena dia 7 di belakang koma, kita bulatkan menjadi 7. Jadi panjang interval kelas kita dalam satu kelas itu ada 7. Namanya. Oke. 6,4 dibulatkan. Nah, ini langkah-langkah mencari kelas tadi. Mencari kelas interval. Nanti di deskripsi teman-teman pakai ini. Nanti tiba-tiba tanya kok bisa segitu dapatnya. Nah, ini langkahnya. Kenapa harus pakai 1 tambah 3,3 log 50. Nah, terus ini. Kok jadi suka-suka? Perlu nggak kakak jelasin? Nah, yang pertama itu kakak jelasin sedikit. Nah, yang pertama kita cari dulu log 50 itu berapa. Nah, kakak temukan log 50 itu adalah 1,698. Ya. Lalu 1 tambah 3,3 dikali 1,698. Nah, yang pertama kita kalikan dulu ini. 3,3 dikali 1,698. Maka hasilnya 5,606. Lalu kita tambahkan dengan 1. Maka hasilnya 6,606. Lalu dibulatkan menjadi 7. Siapa itu kok kucuk? Oke. Nah, angka apa yang ada di dalam kelas interval ini? Kok ada angka gitu? Kok ada 41? Kok ada 47? Nah, itu kita temukan dari skor minimum dan maksimum kita tadi, teman-teman. Skor minimum kita itu 41, ya, dan maksimum kita itu 88. Kita pindahkan dulu di sini. Kakak hapuslah dulu, biar sama-sama kita belajar. Oke? Kita masukkan dulu skor minimumnya di sini 41. 41 dan maksimumnya di sini 88. Jadi maksimum itu yang paling bawah. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja panjang interval kelas dalam satu kelas ini. Tadi panjangnya berapa? 7 ya? 7. Panjangnya tadi 7. Teman-teman bisa lihat tangan saya. Panjangnya 7. Lalu kita hitung saja dari 41 dengan panjang interval kelas 7. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi nilai 41 itu dihitung di sini.
Biasanya kan kita ngitung 41, 42, 43, 44 kan gitu. Tapi enggak, tapi nilai minimum 41 itu kita hitung dia di awal. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi di sini adalah 41 sampai 47. Sampai situ jelas? Jelas ya? Jelas, Kak. Coba Desi, di kolom nomor 2 ini berapa yang harus kita buat? Setelah 47 berapa? 48. Desi? 48. Oke, 48. Sampai berapa dia dengan 7 kelas panjang kelasnya? Coba hitung. Desi. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Oh, 54 nih, 54 ya? Ya. Oke, satu lagi Ibu Cahyani. Ibu pula. 55. Oke, sini berapa? 55. Sampai 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Oke, 61. Jojo. Julio. 62. Habis ini Julio. Sampai 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Julio. Ayo sini Bang, sini Bang. Maju kau. Nih. Hitung sendiri. 69, 70, 71, 72, berarti 70, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Oke. Siapa lagi tuh? Elizabeth. 75 ya tadi. Lipes nih. 75. Biar dia jawab sendiri, biar dia mantap. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Sampai 82, Kak. 82. Untuk ini satu lagi siapa ya? 87 tuh. Norce. Elsa. 83 sampai 88. Nah, itu berapa kelasnya? Coba hitung. 83, 84, 85, 86, 87, 88. Kita hitung udah 83. Loh, nah. 83. Kak, kurang. Kurang dong Kak berarti Kak. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman. Kalau teman-teman temukan angka seperti itu nggak apa-apa. Jadi biar dia di kelas yang akhir itu, jadi kelas yang terakhir itu panjang interval kelasnya itu 6. Beda sama yang di atas. Karena kadang ada data itu yang dia semua sama panjangnya, tapi ada mungkin satu yang nggak sama gitu. Jadi nggak pengaruh bukan karena dibulatkan tadi, Kak? Enggak. Karena memang hasil perhitungannya seperti itu, dan kakak nggak tahu kenapa hasilnya seperti itu, dan itu memang dari aplikasi gitu, memang dari perhitungan SPSS-nya. Oke, untuk membuat kelas interval dan panjang interval kelas, kira-kira teman-teman ngerti atau tidak? Ngerti, Kak. Ngerti. Ulang lagi tapi ya. Ngerti, Kak. Ngerti ya? Oke. Nah, di sini ada keterangan kelas. Simpel saja Kak jelasin. Biasanya untuk PAK ini ada keterangan ini, tapi untuk teologi ini dihilangkan. Nah, yang pertama itu kita kasih aja sangat rendah, cukup rendah, sedang, cukup tinggi, dan sangat tinggi. Kalau 5
Kalau 5 kelas Kak, bagaimana? Ya tinggal kita buat aja, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kalau 6 gimana? Ya sesuaikan sendiri. Oke? Nah, lalu kita mau cari frekuensinya. Untuk kelas pertama itu dengan nilai 47 dan 41 sampai 47 itu ada berapa banyak gitu. Nah, caranya gimana carinya? Ayo teman-teman kita ke SPSS. Ini satu tabel ini aja kita selesaikan. Enggak apa-apa ya. Karena kalau gantung kan nggak enak kita belajar. Iya Kak, nggak enak digantung. Iya, nggak enak digantung. Iya, kamu sering gantung ya. Oke, teman-teman masuk ke SPSS-nya. Nah, pertama kita lakukan blok dulu skor total X-nya. Ayo teman-teman blok, semua di blok skor totalnya. Ayo, sudah dilihat ini. Copy, teman-teman copy. Lalu kita masuk ke Excel. Lalu di Excel kita paste dia. Sudah? Perhatikan aja Mar, biar tahu. Aduh, capek ya Kak. Setelah kita paste, kita masih dalam keadaan kita blok ya. Ini semua. Lalu kita mau urutkan ini. Semua total-total ini. Dari total yang terendah sampai total yang tertinggi. Kita mau urutkan. Ya. Bagaimana caranya? Setelah kita blok, kita masuk ke sort and filter. Coba masuk ke sini. Ayo lihat Excel-nya. Lalu urutkan dia, pilih yang sort, smell, and layer. Oke. Pilih itu. Ya, pencet. Nah, dapat ya. Teman-teman lihat ya. Di sini ada nilai 41 atau skor total 41. Ini skor total yang terendah. Skor total yang tertinggi berapa? Ini 88 yang tadi. Nilai maksimum dan minimum. Oke, masuk sampai situ, bisa menangkap? Menangkap. Nah, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Kakak kecilkan ya, biar agak. Kalau dikecilkan kayak gini, bisa dilihat enggak di sana ya? Kelihatan enggak? Bisa kok Kak. Oke, kalau gitu lihat di sini. Di sini ada total 41. Nah, total 41 ini ada di kelas yang mana dia? Arti total 41 itu ada di kelas yang pertama, Kak. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, total 41 ini ada di kelas yang pertama. Jadi kita buat di sini 1. Total 54 ada di kelas yang mana? 54. Oh, di kelas yang 2. Di kelas 2, Kak. Berarti kita pilih, kita kasih di sini 2. 55 ada di kelas yang mana, Kak? Oh, di kelas yang 3, Kak. Ya, kita buat di sini 3. Dewanti, 58 ini ada di kelas yang mana? 4, Kak. Oke, Kak. Ayo lihat, yang 58 itu ada di kelas yang mana? 3 ya? Oh iya. Ya. Dari mana sih lihatnya? Ya ini loh kelas interval. Kelas Oh iya interval iya kan iya. gini. Oke. Oke ya. Nah, 58 ini masih 3. 59 itu masih di kelas nomor 3 ya? Ya. Sampai 61 ya. Nah, lalu 62 dia ada di kelas yang mana, Josia? 4. Nah, jadi untuk total 62 sampai 68 itu kelas 4 ya, kita
tekan aja 4 terus. 4 sampai 68 ya. 4. Lebih. 69 di kelas nomor 5. Luas dia 5 sampai 75 ya. Sampai 75. Buat terus. 76 ada di kelas nomor 6. Yaitu 76 sampai 82. Terus buat 6. Sampai skor 82 ya. Skor 87 ini ada di kelas yang mana? Kelas 7. Buat 7. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Jelas, wes, mantap. Wes, mantap ya. Nah, lalu teman-teman kita copy dia. Yang 2 ini. 66 itu kelas 4. Kelas 4. Sudah di copy, Ctrl C, kita masuk ke SPSS. Buka SPSS baru bisa, di dalam ini bisa juga. Tapi kakak sarankan buka SPSS baru karena teman-teman masih baru pemula. Kalau 66 itu berapa? Ctrl N, maka akan keluar SPSS baru. Ctrl N, ayo dibuat Ctrl N. Sudah? Sudah ada yang baru? Lihat aja. Sudah. Oke, tinggal kita paste di sini. Lihat aja, habis ini lihat habis ini. Udah, ada nilai tuh. Berapa? Lalu kita ke variable view, desimalnya kita kasih 0. 4 kelas 4 ya. Udah ya, sampai sini sudah semua aman ya? Jawabnya agak cepat, soalnya waktunya agak ini. Yuk, mantap, wes. Oke, di variabel nomor 2 ini kita buat total X. Total X. Oke, lalu kita masuk ke value. Agak kecilin sih, biar lebih gampang nanti melihatnya. Oke, kita masuk ke value. Value untuk total X ya, kita masuk ke sini. Lalu kita buat untuk value kelas yang pertama. Berapa dia totalnya? 41 sampai 47. Kelas yang kedua, dia itu 48 sampai 54. Kelas yang ketiga itu 55 sampai 61. Kelas yang keempat itu 62 sampai 68. Bisa dipotong kalau kurang jelas. Kelas yang kelima 69 sampai 75. Kelas yang keenam itu 76 sampai 82. Kelas yang ketujuh itu 83 sampai 84. Oke, di sini jelas? Gimana? Lanjut aja dulu. Oke, lanjut. Lalu klik OK kan? Lalu kita masuk ke Analyze, Descriptive Statistics, lalu frekuensi. Nah, lalu kita mana ini? Deskriptif statistik, frekuensi, lalu total X-nya kita pindahkan ke sini, variabel, lalu kita klik chart. Kita klik chart, kita pilih di situ histogram, lalu continue, lalu OK. Lanjut aja, Bang. Nanti kan biar mereka lihat. Kecilin sebentar. Nah, di sini ada. Nah, lalu ini kan ada frekuensi. Maka kita kasih frekuensinya di sini. 41 sampai 47 itu 1, 48 1, 55 7. Kira-kira sama enggak teman-teman lihat di situ? Sama. Sama ya. Lalu presentasinya ya ini. Presentasinya ya ini, yang present ini. Maka kita tinggal pindahkan aja ke kolom presentasi.
Nah, lalu langkah selanjutnya, di sini ada batas bawah nyata dan batas atas nyata. Nah, ini sebuah ketentuan yang memang harus ada di tabel ini. Nah, caranya kita menghitung nilai batas bawah nyata ini gimana? Dari mana nilai 40,5 ini gitu kan? Nah, nilainya ini kita ambil dari sini. Jadi nilai 41, 48, 55 atau nilai yang di sebelah kiri ini itu masuk ke batas yang bawah. Tapi dengan ketentuan kita kurangi dia 0,5. Jadi 41 dikurangi 0,5 adalah 40,5. 48 dikurangi 0,5 adalah 47,5. 83 dikurangi 0,5 yaitu 82,5. Dan kita masuk ke batas atas. Nah, di batas atas ini kita tambahi 0,5. Kalau batas bawah dikurangi, batas atas kita tambah 0,5. Jadi 47 tambah 0,5, 47,5. 88 ditambahi 0,5, harusnya di sini 88,5. Sampai di situ paham? Lanjut. Nah, di sini ada histogram. Gambar histogram ini dari mana kita dapat? Langkah yang tadi akan muncul sebuah histogram, maka kita tinggal copy aja. Histogram ini kita masukkan ke bawah ini. Udah? Nah, kemudian penjelasannya ada di bawah ini. Nanti penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri, nanti kakak kirim lah. Nah, besok kita lanjut lah ya, soalnya sudah jam 1, terlalu lama. Besok kita akan bahas tentang tabel item, dan uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Jadi besok kalau agak lama nggak apa-apa ya, karena masih banyak kayaknya. Oke Kak, sip, mantap. Oke, terima kasih teman-teman, pembelajaran kita hari ini luar biasa. Kalian menangkap sangat baik, sangat bagus. Terima kasih. Dan yang pimpin kita dalam doa, kita minta si